Jadi beragama itu, kalau di yang saya bawa ini ada 7 ranah. Yang ini harus kita jalani secara serius, jalani secara matang. Jadi ada 7 wilayah. Jadi bagi yang ingin beragama serius, kalau dalam bahasa Islam fisil mikafah, seutuhnya dan matang, penuhi 7 hal ini. Yang pertama apa? Doktrinal. Doktrinal itu berarti keyakinan, keimanan, kredo keimanan kita, itu namanya doktrinal. Syahadat itu doktrinal. Saya yakin bahwa Allah satu-satunya Tuhan. Tidak ada Tuhan selain Dia, itu doktrinal. Bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulnya. Nah, itu namanya doktrinal, keyakinan. Ini harus kita jalankan secara serius. Tidak hanya mengucapkan syahadat, tapi juga menjalankan hidup yang syahadat. Hidup yang menomorsatukan Allah dan tuntunan Kanjeng Nabi Muhammad. Itu berarti implikasi doktrinalnya. Yang kedua, ritual. Jadi ibadah. Harus mau menjalani aktivitas-aktivitas peribadatan dalam agama. Tapi sebagai bukti kematangan beragama seseorang adalah kesediaannya untuk menjalankan ritual, sholat, zakat, puasa, dan lain-lain. Oke, banyak, adalah tidak banyak ya, 1-2 yang tanya ke saya, Pak, apa sih gunanya sholat? Apa sih gunanya zakat? Apa sih gunanya puasa? Menurut saya kok tidak terlalu manfaat. Ini 1-2 teman yang dalam tanda petik bilangnya dalam pencarian. Tapi ringkesnya saya mau tanya, lah terus jeleknya apa sholat? Jeleknya apa zakat, berbagi ke fakir miskin? Jeleknya apa puasa? Itu pertanyaan debatnya bisa ke arah sana nanti. Kemudian kalau tadi kamu komitmen bahwa Allah adalah penguasa alam semesta, Allah adalah Tuhan kita, Allah adalah, kita bersaksi Dia satu-satunya yang berhak ngatur kita, memerintah kita. Sementara sudah jelas lewat keimanan kita bahwa Allah memerintahkan kita untuk melakukan ibadah-ibadah tertentu, masa kita mau nawar? Kemudian sering juga saya ilustrasikan, ya ketemu Allah itu bisa dari banyak jalur, lewat banyak jalan. Tapi ada jalan yang Allah sendiri menyuruh kita menemuinya lewat jalan itu. Dari ranah akhlak dan adab, ya kalau kita mau menemui seseorang, harusnya lewat jalan, lewat jalur yang diridhoi, diinginkan oleh yang punya rumah. Nah, ini bisa logika ritualnya begitu. Oke, ini juga menunjukkan kematangan beragama. Yang ketiga, moral. Bukti paling sederhana seseorang komitmen dengan agamanya itu moral. Penjelasannya sudah banyak. Saya tidak akan berpanjang lebar kalau tentang moral ini ya. Akhlak, adab itu kunci tegaknya agama. Yang keempat, intelektual. Orang beragama harus terus semangat, terus mengupayakan dirinya agar pinter, wawasannya semakin luas, semakin komprehensif, semakin utuh. Semakin rendah ilmu biasanya semakin sukar untuk orang dewasa dalam beragama. Kenapa? Dia semakin sempit wawasannya, semakin tidak komprehensif, semakin mengklaim dirinya satu-satunya yang paling benar, satu-satunya yang paling baik. Nah, ini intelektual. Bahkan ada teori namanya teori taskhir. Teori taskhir itu
pandangan yang bilang bahwa orang itu harus mampu menaklukkan alam. Menaklukkan alam itu ya bekalnya ilmu. Dan orang yang kurang ilmu biasanya tauhidnya juga tidak bisa memuncak. Kenapa? Karena orang yang kurang ilmu tidak bisa menaklukkan alam tadi. Justru dia ditaklukkan, merasa gentar di hadapan alam. Makanya zaman dulu ada orang mungkin kagum, takut sama laut, khawatir misalnya tenggelam di laut, khawatir kena air tsunami, macam-macam. Terus ada ritual-ritual untuk, dalam tanda petik, nyembah dewa air, ritual untuk nyembah pohon zaman dulu, zaman-zaman primitif. Itu kan kalau pakai teori sosiologi agama, antropologi agama, antara lain karena merasa takut, merasa tidak berdaya di hadapan alam. Nah, itu kuncinya sebenarnya kan di dimensi intelektual ini. Pinterlah. Begitu kamu ngerti ilmunya, kamu ngerti sekarang, oh tidak perlu ditakuti. Tidak perlu kita merasa lemah, merasa tidak berdaya di hadapannya. Rahasianya ini toh. Nah, itu berarti untuk bertauhid sampai puncak kita butuh kekuatan intelektual. Beragama kita butuh ilmu. Ini dimensi intelektual. Nah, kemudian juga dimensi sosial. Dimensi sosial ini ya hubungannya dengan relasi kita dengan sesama, relasi kita dengan orang lain harus juga baik. Karena agama kan bukan hanya urusan keyakinan kita, tapi ekspresi dari keyakinan kita. Nah, ketika kita mengekspresikan keyakinan itu kan berhadapan dengan lingkungan masyarakat, situasi sosial di sekeliling kita. Mau tidak mau, kita juga harus tuntas menjalankan tuntunan agama, tidak hanya di level pribadi, tapi juga di level sosial. Makanya ada istilah tauhid sosial. Bagaimana implikasi tauhid dalam kehidupan bersama. Orang yang matang keberagamaannya, ya aspek sosialnya biasanya juga baik. Ada banyak kisah, ada banyak hadis yang menjelaskan bahwa orang yang baik itu ya yang baik pada tetangganya, lingkungan masyarakat sekelilingnya. Itu diantara bukti keimanan, kematangan beragama. Itu kan banyak hadis-hadis itu kan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li nafsihi ma yuhibba li akhihi, dan seterusnya. Jadi tidak beriman seseorang sebelum dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Yaitu dimensi sosial. Jadi bukti matangnya, dewasanya keberagamaan aspek sosial. Kemudian ada dimensi asketik. Ya, ini dimensi asketik itu kita kenalnya di ranah mistik. Dimensi asketik itu seorang yang beragama, yang matang itu juga harus memperhatikan dimensi batin kehidupannya. Jadi dimensi batin hidupnya. Dunia diposisikan sebagai kendaraan, sebagai tempat untuk mencari bekal menuju kehidupan yang lebih sejati, yaitu kehidupan akhirat. Makanya dunia tidak dinomorsatukan. Cara hidup yang semacam ini namanya hidup yang asketik. Nanti penjelasannya banyak di sesi-sesi tasawuf, pikiran-pikiran para sufi. Ini kehidupan yang coraknya asketik. Ini juga salah satu ciri kematangan beragama. Beragama kok kedunian, beragama kok ambisius saja, mikir dunia saja, ya belum terlalu dewasa. Dan yang terakhir aspek estetik. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Arab mungkin aspek estetik ini aspek ihsannya. Berhubungan dengan yang indah-indah,
beragama yang tidak asal jalan tapi juga memperhatikan kesempurnaan keindahannya. Kita ya nutup aurat, tapi kalau waktu nutup aurat, waktu sholat ya yang baiklah, yang indah. Mungkin pakai baju yang enak dilihat, dikasih parfum biar yang sekitarnya tidak bau, itu aspek estetik. Baca sholawat ya baca sholawat, tapi untuk lebih indah ya pakai nada-nada yang nyaman didengar, dengan suara yang enak, lembut dan seterusnya. Itu aspek estetik. Memberi orang sodako ya sodako, tapi cara memberinya mbok ya yang indah. Kalau dalam Al-Quran ada orang sodako dengan cara yang tidak indah kan disindir. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sodakotin yatba'uha adza. Kata-kata yang baik dan penuh maaf itu lebih baik daripada pemberian tapi dengan caci maki. Ndak indah. Orang beragama yang mateng itu kata-kata dan perbuatannya indah.